Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, NPM 2188201032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal hidup saya yang sudah saya buat di minggu lalu. Yang terhormat Bapak Rio sebagai guru pengampu mata kuliah TIK. Baiklah, kita langsung saja ke inti permasalahan saya, yaitu mendeskripsikan atau mempresentasikan proposal hidup saya. Terdapat 4 langkah, yaitu kita langsung saja ke langkah pertama, yaitu sadarilah bahwa Anda adalah seorang masterpiece. Di langkah pertama ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman hidup saya dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Di SD saya mempunyai hobi atau skill, yaitu berjualan. Pada saat itu saya sering sekali mencari batu cincin. Pada masanya sangat booming. Itu saya mencari batu cincin di pasir-pasir di daerah rumah saya, dan itu batu-batunya saya jual di sekolah pada masa itu. Kemudian saya juga selain hobi berjualan, saya juga hobi olahraga. Dulu saya pernah mengikuti lomba lari jarak menengah, yaitu 5 km. Itu dulu saya duduk di kelas 5 SD. Kelas 5 SD tersebut saya mencoba untuk menjadi seorang yang berusaha untuk menjadi seorang yang berprestasi. Karena pada 1 tahun belakangan itu saya pernah mengalami patah hati, patah semangat, dikarenakan saya dulu pernah tinggal kelas pada saat kelas 4. Itu saya sangat terpuruk pada masa itu. Namun saya ingat sekali bapak saya memberikan saya motivasi untuk bersemangat lagi, berjuang lagi. Karena kata bapak saya, hidupmu adalah di tanganmu. Jadi hidupmu, kesuksesanmu tergantung dengan dirimu sendiri. Kemudian SMP. Di SMP saya memiliki suatu keterampilan, yaitu di bidang paskibra. Karena menurut saya paskibra itu bukan termasuk seperti hobi, karena itu melainkan untuk ekstrakurikuler pada masanya, untuk melatih kedisiplinan, melatih kebersamaan kepada teman-teman. Dan dulu saya juga pernah mengikuti lomba paskibra pada kelas 1 SMP. Itu saya lombanya di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara, dan di situ kami mendapatkan juara 1. Kemudian pada saat saya duduk di kelas 2 SMP, saya juga mengikuti lomba paskibra di SMA Negeri 1 Bengkulu Utara, dan itu tidak menang, kurang memuaskan. Nah, pada semester 1 kelas 1 sampai semester 2 kelas 3, di situ saya merasakan adanya perubahan dalam hidup saya. Saya juga menjadi sosok juara pada masa itu. Itu pertama kali saya merasakan menjadi seorang juara saat duduk di kelas 1 semester 1 SMP. Itu saya dinobatkan atau dipercayai menjadi juara 1 kelas, dan saya juga dipercayai menjadi ketua kelas. Sampai kelas 3 saya masih mendapatkan juara, yaitu juara 2, juara 1. Kemudian kita lanjut saja ke SMA. Di SMA saya juga kurang mendalami di dalam hobi berolahraga ataupun di bidang akademik.
Saya dulu di SMA pernah mengikuti lomba Paskibra juga. Paskibra itu karena ada suatu impian. Ada impian saya ingin menjadi seorang paskibraka pada masanya. Namun setelah sekian lama latihan, dipatahkan juga harapan saya dengan tinggi badan saya yang kurang setengah sentimeter. Kemudian dulu saat Corona baru muncul pada masanya itu, kelas 2 SMA. Pada saat itu kami belajar daring dalam jaringan. Kemudian ada SMA Negeri 1 Bengkulu Utara mengadakan kegiatan lomba kelas meeting, yang dimana ada 3 cabang lomba. Video pendek tentang kemerdekaan, detik-detik proklamasi, kemudian ada lomba menyanyi lagu nasional, dan lomba puisi. Dan ketiga itu saya ikuti untuk menjadi orang yang bukan hanya netral aja di sekolah, seperti sudah pulang sekolah ya main, terus sekolah lagi, main lagi. Saya juga pernah mengikuti 3 lomba tersebut. Alhamdulillah mendapatkan juara 2 di film atau video pendek tentang detik-detik proklamasi, dan juara harapan 2 di dalam lomba baca puisi. Kemudian kita langsung saja ke kuliah. Pada masa saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mengambil program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengambil Bahasa dan Sastra Indonesia ini karena saya merasa bahwa dulu saya pernah melihat guru bahasa Indonesia saya sangat santai dalam mengajar. Kemudian saya juga mulai mencintai dunia sastra seperti puisi. Jadi saya mencoba untuk berkecimpung di dunia pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian dulu pada semester 1 saya pernah mengikuti satu perlombaan yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu lomba baca puisi. Namun hasilnya kurang memuaskan. Kemudian kita langsung saja ke ada satu kata yang saya ingin sampaikan, yaitu kata-kata ini sangat menjadi motivasi hidup saya. Hidupku adalah seni, di mana di dalamnya ada kenyamanan, kedamaian, dan keindahan. Hidup ini perlu dibentuk, karena bentuklah yang membuat suatu hal menjadi nyata. Kemudian sehingga saya rela terbentur sehingga terbentuk. Kemudian sukses adalah impian dan proses bukanlah akhir. Lakukanlah dulu prosesmu, lalu kamu akan memetik hasilnya di kemudian hari. Oke, kita langsung saja ke langkah kedua ya. Langkah kedua yaitu tetapkan prestasi terbaik yang ingin Anda raih. Ada beberapa prestasi yang ingin saya raih, yaitu dalam 20 tahun ke depan saya ingin menjadi sosok guru bahasa Indonesia di daerah Jawa Barat. Karena saya ingin menjadi satu-satunya orang Bengkulu yang juga ikut menggeluti dunia seni Sunda. Saya ingin dikenal sebagai sosok yang unik dan sangat aktif di dunia seni Sunda. Walaupun saya bukan orang Sunda, sebenarnya saya adalah orang suku Rejang yang ada di Bengkulu. Kemudian pada tahun 2024 saya ingin menjadi lulusan terbaik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan IPK minimal 3,7. Kemudian pada tahun 2022 saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia di SMA negeri yang ada di Jawa Barat, insya Allah.
Kemudian pada tahun 2026 saya ingin menabung untuk modal usaha. Saya harus menabung untuk membeli kebun sawit. Nanti saya akan membeli kebun sawit agar kehidupan di hari tua tak bergantung pada dana pensiun. Kemudian saya ingin menaikkan haji kedua orang tua. Kemudian jika saya ada uang, saya akan memberangkatkan mereka untuk naik haji. Kemudian pada tahun 2026 saya akan menikah dengan gadis yang saya cintai. Kemudian pada tahun 2040 saya akan membuat rumah di Jawa Barat, kemudian mendirikan sanggar seni di Bengkulu, dan yaitu seni di Jawa Barat, yaitu saya membuat rumah sanggar di Bengkulu yaitu seni Rejang, kemudian di Jawa Barat yaitu seni Sunda. Kemudian kita langsung saya ke langkah ketiga, jadilah seorang expert. Beberapa tahun ke depan saya mau ahli di bidang pengajaran bahasa Indonesia, dan saya ingin dikenal sebagai guru bahasa Indonesia terbaik di sekolah dan menjadi guru favorit bagi murid-murid saya kelak. Curahkan waktu. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan saya sering juga mencari informasi tentang tempat lain seperti di internet, kemudian dan sebagainya. Saya harus giat belajar. Saya curahkan waktu saya di sini dengan sungguh-sungguh untuk impian saya yang sangat saya impikan. Kemudian selain belajar bahasa Indonesia, saya juga belajar bahasa Melayu dan bahasa Sunda. Saya memiliki banyak guru yang mengajarkan saya dalam kawis Sunda, yaitu seni menyanyi Sunda. Para orang hebat itu saya kenal dari media sosial, karena saya sering mencari informasi juga di internet mengenai siapa saja penyanyi Sunda yang sangat hebat di Jawa Barat gitu. Kemudian ada guru saya yang mengajarkan saya kawis Sunda atau pop Sunda, yaitu Abah Endi Suhendi dan Abah Sumbawa yang ada di Bandung. Kemudian saya harus bersahabat dengan orang yang mendukung. Dengan impian saya seperti ini, saya harus mencari teman sekaligus dukungan terhadap apa yang saya inginkan. Kemudian tetapi saya mencari teman yang bisa mensupport saya. Ada satu teman saya yang saya kenal dari internet, yaitu saudara Webi Restu. Webi Restu itu adalah putranya dari penyanyi pop Sunda, yaitu Kang Hendy Restu, yang dimana lagu-lagunya sangat viral di Jawa Barat dan sangat disukai oleh orang-orang Sunda di Jawa Barat maupun di Indonesia. Kemudian target dalam beberapa tahun ke depan, target saya yaitu ingin kuliah dengan baik. Kemudian saya ingin memiliki karya lagu seni Sunda, karya lagu Sunda. Saya ingin memiliki karya tersebut, dan saya ingin menjadi salah satu dari orang Bengkulu yang bisa menyanyi lagu Sunda dan memiliki karya. Kemudian memiliki karya antologi puisi tunggal. Saya ingin mempunyai karya antologi puisi tunggal. Kemudian dengan menjadi guru, saya bisa mencapai keuangan seperti yang telah diharapkan. Kemudian
Kita langsung saja ke langkah keempat, yaitu sempurnakan lingkungan Anda. Sempurnakan lingkungan Anda. Nanti jika saya sudah menjadi guru, saya akan membuat tempat seperti privat itu, dan ini boleh diikuti oleh mereka yang bersekolah di tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan jika mau mereka yang kurang biaya itu, saya memberi mereka ruang untuk belajar bersama gitu. Kemudian saya akan membentuk organisasi seni Sunda di Bengkulu sehingga para tunas muda bisa berkarya di dalam seni budayanya sendiri gitu. Saya akan menumbuhkan tunas muda yang cinta akan seni tradisional. Jangan hanya mencintai seni dari luar saja gitu. Kan banyak sekarang anak muda yang menyukai dari lagu-lagu Korea, lagu Barat, sedangkan lagunya dari lagu budaya sendiri seperti tradisional itu kurang ia mendalami, kurang ia sukai gitu. Kemudian hiduplah seperti bahasa, yaitu bersifat arbitrer, yaitu mana suka. Jadi hiduplah sesuai apa yang Anda inginkan dan jangan Anda turuti kemauan dari orang lain sedangkan Anda tidak menginginkan hal itu, karena hal itu sangat berat Anda lalui. Kemudian langkah kelima, sempurnakan hidup Anda sekarang. Saya akan sering meminta ridho kedua orang tua dan ingin menolong orang tua dengan cara saya sendiri. Saya tahu menorehkan senyuman di pipi orang tua itu tidaklah gampang. Semoga proposal hidup ini menjadi kenyataan dalam hidup saya. Saya akan berdoa, ya Allah, inilah jalan hidup yang ingin kutempuh. Bila dengan ini Engkau semakin cinta kepadaku, bantulah aku untuk meraihnya. Tetapi bila dengan ini Engkau murka kepadaku, keberadaanku menjadi tidak bermanfaat bagi orang-orang di sekitarku, berilah aku petunjuk-Mu. Ronaldo, Senin 11 Juli 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.